Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Bersama saya Maya Margarita Ndu Ufi, mahasiswa semester 3. Pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya sejati dalam Tuhan, seharusnya memiliki hati yang senantiasa berlimpah syukur. Kata senantiasa berarti di segala situasi, bukan hanya saat-saat tertentu. Mengucap syukur dalam keadaan sedang baik dan enak itu mudah dilakukan. Tapi bagaimana bila keadaan berbanding terbalik dengan yang diharapkan? Masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal dan memiliki konsep yang benar saat mengucap syukur. Untuk itu, tema yang saya bagikan untuk kita renungkan yaitu konsep orang percaya saat mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana konsep orang percaya saat mengucap syukur? Kebenaran yang pertama yaitu saat mengucap syukur kita harus menenangkan hati. Kita bisa lihat dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang ke-6 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dalam berbagai bencana yang menimpa negeri ini, tsunami, gunung meletus, angin puting beliung, tanah longsor, sakit penyakit, dan sebagainya, seakan kita merasa dalam tekanan. Bahkan kita merasa tidak bisa tenang dalam kehidupan kita. Pemazmur juga memberikan gambaran mengenai tekanan yang dirasakan jiwa dan kegelisahan dalam jiwa. Namun, pemazmur tidak mau terbenam dalam tekanan. Ia mengarahkan diri menatap ke depan dengan menenangkan diri dan berharap kepada Allah. Ia memiliki keyakinan yang jelas bahwa dalam keadaan yang berat sekalipun, Tuhan tengah berkarya. Sehingga ia tetap dapat berkata, "Aku akan bersyukur lagi kepadanya." Pribadi yang ia kenal sebagai penolong dan Allah. Ada masa-masa di mana kesadaran kita akan kehadirannya yang memberi pertolongan mengendur oleh karena larut dalam persoalan, kekalutan maupun situasi tak menentu. Dalam keadaan seperti itu, mintalah pertolongannya supaya kita selalu dapat melihat dan mensyukuri apa yang ada. Sebab di dalam hadiratnya selalu ada alasan untuk bersyukur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana konsep orang percaya saat mengucap syukur? Kebenaran yang kedua yaitu saat kita mengucap syukur, kita harus tahu dan yakin bahwa kita mengucap syukur kepada Allah. Kita bisa lihat dalam Mazmur 44 ayat yang ke-9. Sekali lagi Mazmur 44 ayat yang ke-9 berkata, "Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya." Rasa syukur adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Karena mengucap syukur dapat menolong kita untuk bisa menghargai apa yang Tuhan buat dan kerjakan bagi kita. Bahkan jika kita berada dalam situasi yang sangat buruk sekalipun, bacaan dari renungan firman Tuhan kali ini, kondisi Daud saat itu benar-benar seperti telur di ujung tanduk. Karena dimanapun Daud bersembunyi, selalu saja ada orang Saul yang melihatnya dan maut seakan mengancamnya dari segala arah. Namun, dalam situasi yang menakutkan itu, Daud mengambil sikap untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan? Mengucap syukur bukan hanya karena kita memiliki kehidupan yang selalu baik, tetapi rasa syukurlah yang membuat hidup kita bahagia dan lebih baik walaupun berada pada situasi yang tidak kita inginkan. Dengan bersyukur, kita sanggup menjalani kehidupan dengan baik. Bahkan membuat kita memiliki hubungan yang lebih baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Memiliki sikap yang lebih positif dan mengalami tingkat kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup kita. Rasa syukur mungkin tidak sekalipun mengubah keadaan yang sulit menjadi baik. Tetapi rasa syukur yang akan mendatangkan damai sejahtera dalam hati orang yang bersyukur. Karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah bersyukur karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, itulah beberapa cara mengucap syukur kepada Tuhan yang dapat kita pelajari untuk kita dapat meneladani apa yang dilakukan. Namun kita harus ingat bahwa hal yang paling Allah lihat adalah kedalaman hati kita. Ingatlah terus bahwa saat kita mengucap syukur, kita harus menilik hati kita. Lakukanlah ucapan syukur dan berkenan di hadapan Tuhan. Lakukanlah ucapan syukur sesuai dengan cara yang biasa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Lakukanlah ucapan syukur dengan bersuka cita agar orang lain dapat melihat bagaimana kebesaran Tuhan dalam menyertai kehidupan kita. Jangan lakukan ucapan syukur dengan tujuan agar Allah mau memberkati kita lebih lagi. Mengucap syukurlah karena apa yang sudah Allah berikan kepada kita adalah hal-hal yang sangat luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kiranya Allah berkenan akan ucapan syukur kita dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.